Menyambut hari bersama aman bagi gemilang Nazaret. Joy to the world, the Savior reigns. Let men their songs implore. Shalom, selamat pagi Jemaat Gemilang Nazaret dan seluruh sahabat Embun Pagi dimanapun berada. Kembali kita berjumpa di pagi hari ini tentunya dengan sukacita dan kekuatan di dalam Tuhan. Saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam kehidupan, mengumpulkan harta memang membawa kenikmatan, namun tidak membawa keselamatan. Lalu apa akibatnya jika selama hidup kita terlalu fokus terhadap harta duniawi kita? Ibu Pendeta Mariam Lelet Bansaga akan memandu kita di dalam renungan di pagi hari ini. Mari sebelum merenungkan firman Tuhan, kita satu dalam doa. Tuhan Yesus Gembala kami yang baik, terima kasih atas pemeliharaan-Mu sehingga semalam telah kami lalui dan pagi ini kami dalam keadaan sehat. Saat ini kami akan menguatkan iman kami lewat firman Tuhan. Hadirlah ya Tuhan di hati kami lewat firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami alaskan doa ini. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan membaca firman Tuhan di pagi hari ini sebagai awal dari kegiatan kita di hari ini. Dan pembacaan firman Tuhan di pagi ini terambil dari kitab kudus Perjanjian Lama, dari kitab Kejadian pasal 19 ayatnya yang ke-26 yang berkata demikian. Tetapi istri Lot yang berjalan mengikutinya menoleh ke belakang lalu menjadi tiang garam. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kisah tentang Tuhan menghancurkan Sodom dan Gomora dengan api adalah kisah yang tidak asing lagi bagi kita semua. Kisah ini menceritakan bahwa manusia pada zaman itu adalah manusia yang melakukan begitu banyak dosa dan kejahatan di hadapan Tuhan. Dan hanya Lot serta keluarganya yang hidup benar di hadapan Tuhan. Orang-orang yang ada di sekitar Lot tidak melihat kehidupan Lot dan keluarganya ataupun tidak mengikuti mereka. Mereka bahkan sama sekali tidak tertarik dengan kehidupan Lot dan keluarganya. Lalu kemudian Tuhan mengutus malaikatnya untuk memberi perintah kepada Lot dan keluarganya agar mereka pergi meninggalkan tempat tinggal mereka, karena beberapa saat lagi Tuhan akan membumi hanguskan ke tempat tinggal mereka pada saat itu. Lalu kemudian pagi hari Lot bersama istri dan anak-anaknya berlari meninggalkan tempat tinggalnya berdasarkan anjuran atau perintah dari malaikat Tuhan. Namun sayang, ketika mereka sudah berlari dan semakin jauh berlari, istri Lot mengingat semua yang ada di belakangnya, termasuk mengingat rumahnya, mengingat harta kekayaannya, mengingat apa yang dimilikinya. Lalu dia menoleh ke belakang. Padahal malaikat Tuhan dengan jelas mengingatkan bahwa mereka berlari. Silahkan berlari meninggalkan tempat tinggal mereka, silahkan berlari meninggalkan kampung halaman mereka, dan tidak boleh menoleh ke belakang. Tapi yang dilakukan oleh istri Lot adalah dia mengingat harta kekayaannya, dia mengingat kampung halamannya, lalu kemudian dia menoleh ke belakang. Dan apa yang terjadi? Alkitab mengatakan dia menjadi tiang garam. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan kita, harta memang kita perlukan.
Kekayaan memang kita perlukan, tapi bukan segalanya. Ada banyak dari kita yang selalu mengagung-agungkan harta kekayaan. Ada banyak dari kita yang selalu dan senantiasa mengandalkan harta kekayaan, sehingga melupakan sang pemberi harta kekayaan tersebut, melupakan dari mana harta kekayaan tersebut berasal. Tidak lagi menggantungkan hidup pada Tuhan, sang pemberi harta kekayaan, tapi justru menggantungkan hidup pada harta kekayaan, pemberian dari Tuhan itu sendiri. Kita diingatkan pagi ini dengan peristiwa istri Lot. Jangan terpaku pada harta kekayaan, jangan melihat dan mengandalkan harta kekayaan, karena semua bersifat sementara dan semuanya pasti akan binasa. Tapi mengandalkan Tuhan, kita akan memiliki kekekalan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur kepadamu karena Tuhan selalu menyertai kehidupan kami. Tuhan sudah menyertai kami dalam tempat tidur kami semalam, dan kami boleh bangun di pagi ini dengan tubuh yang sehat. Bahkan kami juga boleh bersama-sama mendengarkan sapaan firman Tuhan melalui renungan embun pagi. Mampukan kami untuk hidup mengandalkan Tuhan di sepanjang hari ini. Mampukan kami untuk selalu mengandalkan Tuhan, agar hidup kami diberkati oleh Tuhan. Bapa, sertai dan tolong kami semua pendengar embun pagi di saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah renungan di pagi ini. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambah padamu. Haleluya, haleluya. Mintalah Tuhan pasti memberi, carilah pasti kau dapat.